Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Materi kita kali ini Ibu akan menjelaskan melalui video. Nah, kita masih tetap di pelajaran bab 6 yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan di negara Indonesia sudah sebagai dasar, yaitu yang terdapat pada Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, kita juga harus mengerti apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional itu menyatupadukan, menggabungkan perbedaan baik itu dari suku, agama, ras, dan budaya itu menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi identitas nasional. Lalu, alat-alat pemersatu bangsa, yaitu faktor pendukung dari integrasi nasional tersebut, yaitu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, lagu-lagu kebangsaan, dan Sumpah Pemuda. Selain itu kita juga harus tahu apa itu nasionalisme. Nasionalisme itu adalah kesetiaan tertinggi kepada negara. Nah, kita harus ada jiwa nasionalisme. Lalu patriotisme itu adalah sikap rela berkorban seluruhnya atau segala cara untuk menjaga kekayaan tanah air, bangsa, dan negara. Lalu wawasan Nusantara, ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Di kelas 10 kalian sudah memahami apa itu wawasan Nusantara. Wawasan itu pandangan, berarti Nusantara adalah kepulauan. Berarti pandangan kita, pandangan dari diri sendiri tentang wilayah negara kesatuan. Nah, dari wawasan Nusantara ini juga menjadi faktor memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Kita lihat bagaimana perwujudan dari wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan publik di dalam bidangnya masing-masing. Salah satunya mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Nah, kita tahu bangsa Indonesia itu menjalankan pemerintahan melalui dari politik. Politik yang kita anggap itu adalah politik yang kotor dan politik itu adalah jahat. Sebenarnya politik itu adalah politik yang bagus, karena pada dasarnya politik itu untuk menyuarakan dan memenuhi kesejahteraan dari rakyat. Makanya terbentuk sebuah partai politik. Nah, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan di bidang pertahanan keamanan. Kita tahu bahwa setiap ancaman di daerah negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu tadi yang Miss bilang, ketika ada bencana di setiap daerah kita pasti merasakannya, karena kita satu kesatuan yang utuh dari integrasi nasional tadi. Dan juga tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pembelaan negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Kita tahu bahwa pasal 27 itu diingatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam pembelaan negara. Dan seluruh warga negara Indonesia kita sudah jelaskan. Kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu sudah menunjukkan sikap bela negara terhadap negara Indonesia. Salah satunya kita ikut pelatihan Paskibra. Nah, itu sudah salah satu wujud bela negara. Nah, kembali lagi kita membahas tentang memperkukuh kesatuan dan kesatuan bangsa. Namun tetap selalu ada ancaman yang ada di negara kita ini, baik ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Salah satu ancaman yang benar-benar mengancam wawasan Nusantara kita ini adalah ancaman dari perbatasan wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Nah, kita juga harus tahu itu bagian dari wawasan Nusantara. Kita perbatasan negara Indonesia ini ada di sebelah utara, ada di sebelah selatan, ada di sebelah barat dan timur. Nah, ini sudah buat tugas yang akan kalian cari di internet apa saja masalah-masalah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain. Tugas selanjutnya Miss sudah buat kuis di Edmodo, nanti kalian pelajari. Lalu untuk minggu depan Miss juga akan menjelaskan apa itu faktor pendukung dan penghambat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, cukup sekian materi dari Miss untuk pertemuan kali ini. Dan semoga kalian dapat memahami yang Miss jelaskan.